Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Yanti Yulianti, dalam kuliah pemrograman komputer. Saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu Anda ketahui dalam pemrograman komputer menggunakan C++. Oke, kuliah kita hari ini adalah tentang looping dan jumping. Looping adalah perintah yang diberikan kepada komputer untuk menggantikan perintah yang sama yang diulang-ulang. Jadi looping kita sebut juga dengan pengulangan. Ya, jadi perintah looping dalam C++ ada do while, dan for. Sedangkan jumping adalah perintah yang diberikan komputer untuk lompat ke perintah tertentu. Jadi perintah jumping ada break, ada continue, ada go to dalam C++. Baik, perintah looping yang pertama, perintah while. Jadi perintah while ini digunakan untuk mengulangi perintah atau sekelompok perintah ya selama syaratnya dipenuhi. Jadi contoh di sini ada, kita mulai dengan i sama dengan 0. Lalu komputer akan mengecek di sini while. While tadi selama syaratnya dipenuhi, syaratnya apa? I kurang dari sama dengan 10. Jadi selama i-nya kurang dari sama dengan 10, maka ada i++ dan cout i. Ya. Jadi sekarang i-nya adalah 0. Apakah 0 adalah kurang dari sama dengan 10? Ya, maka akan dikerjakan ya yang semua yang ada di dalam kurung kurawal ini. Jadi sehingga dari tadinya 0, maka i++ adalah 0 ditambah 1. Jadi sekarang i-nya adalah 1. Maka lalu dicek lagi while ya, dicek lagi di atas ke atas, naik ke atas. Sekarang apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Iya. Demikian terusnya 2, 3, 4 sampai berapa? Sampai sama dengan 10 ya. Jadi setelah 11 maka komputer akan selesai, akan lompat, tidak akan mengulang lagi perintah i++ dan cout. Kedua dalam looping adalah perintah do while ya. Jadi do while ini adalah perintah yang mirip dengan perintah while yang sebelumnya saya jelaskan, tetapi perbedaannya adalah komputer akan mengerjakan perintah pertama tanpa memeriksa syaratnya dulu. Jadi tadi ada syarat bahwa i-nya kurang dari sama dengan 10. Sehingga pada do while syaratnya ini disimpan di belakang. Jadi kalau while tadi syaratnya di depan, sehingga komputer akan mengecek dulu ya apakah syaratnya dipenuhi atau tidak. Sedangkan do while ini syaratnya disimpan di belakang. Sekarang kita mulai dari i sama dengan 11. I sama dengan 11. Apakah kurang dari sama dengan 10? Tentu kalau pakai while ini tidak akan dikerjakan ya perintah kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Tetapi pada do while ini di sini do cout ya i akan dikeluarkan, i-nya adalah 11, i++. Jadi i-nya adalah 11 ditambah 1 menjadi 12 ya. Lalu akan dicek apakah 12 kurang dari sama dengan 10? Tentu saja. Sehingga pada saat setelah dicek ternyata ya tidak sama dengan 10 atau kurang dari sama dengan 10, maka komputer akan selesai, tidak akan mengulang perintah yang di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kita akan langsung mencoba program menggunakan while dan do while. Jadi tadi sudah saya jelaskan tentang while dan do while. Oke, kita coba i sama dengan 0 ya. While, jadi while itu tulisannya W H I L E, huruf kecil semua. Tadi syaratnya adalah i kurang dari sama dengan 10 ya. Jadi akan dikerjakan syaratnya i kurang dari sama dengan 10. Tadi i-nya kita masukkan adalah 0. Ya, 0 adalah kurang dari sama dengan 10. Maka akan dikerjakan semua perintah yang ada di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Tadi perintahnya adalah i++ atau i+1 dan cout ya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke.
Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 11. Ya, kenapa demikian jawabannya? Anda lihat di sini. Ya, yang pertama dikerjakan adalah ya, I adalah 0 plus 1. 1 dikeluarkan. Lalu akan dicek apakah 1 kurang dari sama dengan 10. Iya, maka akan ditambahkan lagi ya. 1 2, 3, 4 sampai seterusnya sampai I-nya adalah 10. I-nya 10, maka I-nya dicek di sini 10, apakah I kurang dari sama dengan 10? Ya 10, maka I sama dengan ditambahkan ya. I menjadi 10 ditambah 1 jadi 11. Nah, sekarang kalau mau yang keluar adalah 0 sampai 10, gimana caranya? Kita akan pindahkan perintah ini ke bawah. Jadi dimulai yang dikeluarkan adalah angka 0. Jadi kita tidak jumlahkan dulu, tetapi keluarkan dulu angka 0 ya. Compile. Oke. Dan hasilnya sekarang 0 sampai 10 ya. Jelas ya? Selanjutnya kita akan mencoba yang dual ya. Di INT tadi I sama dengan 11. Sekarang dual. Do dulu ya. Do. Jadi setelah do adalah kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ya, jadi ini adalah mengawali perintah yang akan dikerjakan selama syaratnya dipenuhi. Jadi tadi adalah do, cout, I, NDL, lalu I plus plus. Oke, while-nya. While I kurang dari sama dengan 10. Oke, kita compile. Oke, harusnya keluar angka 11 ya. Ya, jadi keluar angka 11. 11 karena 11 adalah lebih dari 10 ya, sehingga komputer akan selesai, tidak mengulang kembali. Oke. Looping selanjutnya adalah perintah for ya. Jadi perintah for digunakan untuk mengulang perintah sebanyak n kali. Jadi kalau yang pengulangan itu sudah jelas jumlahnya, Anda lebih baik gunakan for. Jadi kalau misalkan while, do while itu pakai syarat ya, tadi syaratnya harus dipenuhi. Tapi kalau for itu Anda sudah tahu harus berapa kali yang diulang, misalnya 10 kali, 20 kali, 100 kali, itu lebih baik Anda gunakan for. Jadi format adalah for dalam kurung buka, kurung tutup ya, inisialisasi, lalu syarat, lalu increment atau decrement, lalu statement. Jadi contoh di sini for kurung buka, lalu inisialisasi INTI sama dengan 1, berarti nilai awalnya adalah 1, lalu syaratnya adalah I kurang dari sama dengan 10, lalu I plus plus. Ya, lalu di sini statementnya adalah cout I and L. Kita nanti akan langsung coba programnya. Oke, contoh program untuk penggunaan looping dengan perintah for. Oke. Ya, tadi misalkan kita akan mengeluarkan angka 0 sampai 10 ya. For langsung Anda tulis, bisa deklarasi, langsung inisialisasi di sini ya. INTI sama dengan 0 karena kita akan mengeluarkan angka 0 sampai 10. I kurang dari sama dengan 10. I plus plus. Ini lebih mudah saya kira ya daripada while atau do while. Lalu cout I ke bawah. Ya. Oke, hanya satu baris statementnya. Ya, kita mengeluarkan 0 sampai 10. Jelas ya? Sedikit saya simpulkan tentang looping ini. Jadi tadi ada looping, itu ada perintahnya, ada while, do while, dan for. Bedanya while dan do while adalah
pada saat do while itu perintah yang pertama akan dikerjakan sebelum mengecek syaratnya. Sedangkan while itu langsung dicek apakah dipenuhi syaratnya atau tidak. Kalau tidak dipenuhi syaratnya maka tidak akan dikerjakan. Sedangkan untuk for ya itu untuk looping untuk yang jelas jumlah stepnya. Jadi jumlah stepnya 10, 20 dan sebagainya. Jadi bisa increasing atau decreasing, bisa turun atau naik ya, tergantung dari kebutuhannya. Jadi Anda bisa gunakan perintah-perintah ini sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, selanjutnya adalah jumping ya, dari nama jumping artinya melompat ya. Jadi tadi sudah disebutkan sebelumnya ada beberapa perintah untuk jumping. Jadi yang pertama adalah perintah break. Break itu ya selesai gitu ya. Jadi perintah break adalah memungkinkan menghentikan looping walaupun syaratnya masih dipenuhi. Jadi walaupun syaratnya masih dipenuhi, tetapi dengan perintah break itu loopingnya akan berhenti. Jadi contoh di sini ada for int i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 10, i plus plus, artinya kita akan mengulang ya atau looping dari 1 sampai dengan 10 ya. Nah, setelah itu kita akan keluarkan i ya. Jadi ini kurung kurawa buka kurung kurawa tutup. Jadi ini yang diulang adalah dari sini sampai sini ya. Lalu berarti kita akan mengeluarkan angka 1 sampai 10 ya. Tetapi jika i sama dengan 7 break. Jadi kita berikan perintah break pada i sama dengan 7. Jadi loopnya akan berhenti pada i sama dengan 7. Padahal di sini syarat awalnya adalah 10. Ya, tapi setelah dikasih break pada i sama dengan 7, artinya loopnya diberhentikan. Ya. Jadi kita akan coba di programnya. Jadi tadi sudah saya jelaskan tentang perintah break. Itu adalah memotong dari looping for ya. Jadi kita lanjutkan dari yang sebelumnya. Ya, kita akan tadi pada i sama dengan 7, kita akan berhentikan loopingnya. If i sama dengan 7, maka break. Jadi seharusnya pada i sama dengan 7 itu adalah berhenti loopingnya. Jadi tidak akan diteruskan ya. Oke. Ya, jadi 0, 1, 2, 3 sampai dengan 7. Jadi setelah 7 ya, jadi i sampai dengan 7 adalah break. Jadi setelah 7 itu tidak dilanjutkan. Jadi seharusnya kan tadi 0 sampai 10 ya, tapi setelah ada perintah break hanya sampai 7. Perintah jumping yang kedua adalah go to ya. Jadi perintah go to memungkinkan komputer lompat ke perintah yang ditunjuk. Jadi di sini ini contoh dari penggunaan go to ini sebagai seperti perintah looping for. Jadi kita lihat di sini. Jadi misalkan kita inisialisasi i sama dengan 1. Jadi int i sama dengan 1, lalu kita ini adalah perintah yang kita berikan untuk tempat kita melompat. Jadi kita beri nama label. Ini sebenarnya bebas ya, Anda menentukan nama apapun ya. Jadi ini saya beri label, lalu di sini titik 2. Jadi Anda lihat di sini adalah titik 2, tempat awal kita adalah nanti tempat kita lompat. Lalu cout i artinya jadi setelah i sama dengan 1 lalu kita keluarkan. Berarti kita akan mengeluarkan nilai i sama dengan 1. Lalu i plus plus, lalu i-nya kita jumlahkan, jadi tambah 1 jadi 2. Jadi lalu ada perintah i kurang dari sama dengan 10. Jadi kita cek apakah i-nya kurang dari 10. Ya, i-nya adalah 2, ya, maka go to label. Sehingga kalau i-nya kurang dari sama dengan 10 akan kembali ke label. Setelah label adalah mengeluarkan i dan seterusnya. Jadi 1 2 3 sampai berapa? Sampai 10. Jadi setelah 10 misalkan 11 ya, jadi i kurang dari 10
Kalau misalkan I-nya I plus-plusnya ini adalah 11, maka tidak akan kembali ke label ya. Ini mirip seperti penggunaan for. Oke, kita akan coba menggunakan goto ya. Jadi tadi awal dari looping adalah menggunakan tulisan label ya. Yang ditunjuk oleh goto adalah tulisan label. Kita akan gunakan tulisan yang lain. Kita coba I sama dengan 0. Kita akan mengeluarkan angka dari 0 sampai 10 ya, penggunaan seperti for gitu ya. Tapi menggunakan goto. Jadi mulai titik 2, lalu check out I and L, lalu I plus, lalu I kurang dari sama dengan 10, goto mulai. Oke, ada kesalahan ini kurang titik koma. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, 0 sampai 10 ya. Jadi ini mirip seperti penggunaan for ya. Jadi kalau Anda kalau for itu awal ya, kalau goto ini di akhir. Oke, perintah jumping yang terakhir adalah continue. Jadi perintah continue memungkinkan mengerjakan perintah lain selama looping sesuai yang ditunjuk. Jadi lihat di sini, ini contoh misalkan ada looping for ya. For int i1 i kurang sama dengan 10 i plus, lalu Anda mengerjakan yang ada dalam buku awal untuk diulang. Jadi apa yang diulang adalah jika i sama dengan 5, maka continue. Jadi ini adalah penggunaan ya. Jadi kalau Anda ingin memotong pada I sama dengan 5 itu tidak dikerjakan, malah tidak dikerjakan. Jadi Anda lihat di sini, jadi menulis I ya, lalu NDL, lalu Anda masih mengecek apakah I-nya masih kurang dari sama dengan 10 dan seterusnya ya. Jadi pada saat I sama dengan 5 ini continue, artinya malah dihilangkan pada saat yang I sama dengan 5. Jadi mengerjakan perintah ya yang lain yang selama looping yang ditunjuk ya. Kita akan coba menggunakan continue, apakah betul seperti yang tadi kita bicarakan. Tadi contohnya ya, for int i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 10, i plus. Jadi pada awalnya kita akan mengeluarkan nilai dari i sama dengan 0 ya, 0 sampai dengan 10. Lalu ternyata ya, kita kalau seperti ini ya, i and L sebelumnya sudah dijelaskan, ini pasti keluar angka 0 sampai 10 ya. Ada pemotongan continue. Jadi sekarang kita akan gunakan continue if i sama dengan 5, maka continue. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, Anda lihat di sini, ternyata angka 5 tidak ada. Ya, jadi dipotong pada saat. Jadi kita beri keterangan tadi seperti yang dicontoh. Check out. I sama dengan 5 tidak ditampilkan atau dihilangkan. Terserah ya. Oke, jadi I sama dengan 5 tidak ditampilkan ya. Jadi pada saat 4 langsung lompat ke 6. Jadi namanya jumping ya, lompat. Oke, demikian kuliah kita untuk bahan looping dan jumping. Selamat belajar ya. Saya kira kita akan langsung UTS, tidak perlu ada PR ya. Setelah UTS Anda silahkan dilanjutkan oleh dosen yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.